الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 625 Masehi, tahun ketiga Hijriah. Pertempuran ini berlangsung di sebuah tempat bernama Uhud, yang terletak sekitar 5 km di utara Madinah. Perang ini merupakan lanjutan dari konflik antara kaum Muslim Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy Mekah. Berikut adalah penjelasan detail mengenai Perang Uhud. Latar belakang Perang Uhud. Setelah kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar pada tahun 624 Masehi, kaum Quraisy merasa sangat terhina dan ingin membalas dendam. Kekalahan dalam Perang Badar tidak hanya merugikan mereka dari segi militer, tetapi juga merusak reputasi dan kedudukan mereka di antara suku-suku Arab lainnya. Kaum Quraisy, di bawah pimpinan Abu Sufyan, mulai merencanakan serangan balasan untuk memulihkan kehormatan mereka. Kaum Quraisy mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang terdiri dari 700 prajurit berkuda dan 200 pasukan pemanah. Mereka juga melibatkan wanita-wanita Quraisy, termasuk Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang sangat bernafsu untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, dan saudaranya, Walid bin Utbah, dalam Perang Badar. Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah mendapatkan informasi tentang rencana kaum Quraisy tersebut. Pada awalnya, Nabi Muhammad lebih memilih untuk bertahan di Madinah dan menghadapi musuh dari dalam kota. Namun, beberapa sahabat dan pemimpin muda yang tidak terlibat dalam Perang Badar sebelumnya merasa antusias untuk bertempur di luar kota. Setelah mempertimbangkan saran mereka, Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat ke medan perang. Persiapan perang. Kaum muslimin Madinah mengumpulkan pasukan sekitar 1.000 orang. Namun, sebelum sampai di medan perang, 300 orang dari Bani Quraisyah, suku Yahudi yang bersekutu dengan kaum Muslim, di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay, memilih untuk mundur. Dengan demikian, pasukan Muslimin tersisa hanya 700 orang. Untuk melindungi pasukan dari serangan musuh, Nabi Muhammad menempatkan sekitar 50 pemanah di sebuah bukit yang dikenal sebagai Jabal Rumah, dengan instruksi yang sangat tegas agar mereka tidak meninggalkan posisinya apapun yang terjadi. Ini adalah posisi strategis untuk mencegah musuh menyerang dari belakang. Jalannya pertempuran. Pada awal pertempuran, kaum muslimin berhasil mendominasi. Pasukan Quraisy terdesak dan mulai mundur. Kemenangan tampak jelas di pihak kaum muslim. Banyak pasukan Quraisy yang tewas, dan mereka mulai melarikan diri meninggalkan pertempuran. Namun, ketika sebagian besar kaum Quraisy melarikan diri, banyak dari pasukan pemanah Muslim yang ditempatkan di bukit mulai tergoda oleh harta rampasan perang dan meninggalkan posisi mereka. Meskipun Nabi Muhammad telah menginstruksikan agar mereka tetap berada di sana apapun yang terjadi. Mereka merasa bahwa perang telah usai dan harta rampasan perang sudah bisa diambil. Keputusan para pemanah ini menjadi titik balik dalam pertempuran. Melihat posisi bukit sudah kosong, komandan pasukan Quraisy, Khalid bin Walid, yang pada saat itu belum masuk Islam, memanfaatkan celah ini. Ia memimpin serangan balik dengan pasukan berkudanya melalui belakang pasukan Muslim. Serangan mendadak ini menyebabkan kekacauan di antara kaum muslimin yang sebelumnya sudah merasa menang. Dampak serangan balik Quraisy. Serangan Khalid bin Walid menyebabkan barisan kaum muslimin menjadi porak-poranda. Nabi Muhammad sendiri sempat terluka parah. Salah satu gigi beliau patah, dan wajah beliau terluka akibat lemparan batu. Selain itu, paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan salah satu pejuang Muslim yang paling gagah berani, tewas dalam pertempuran. Ia dibunuh oleh budak Hindun, Wahsy, yang diperintahkan Hindun untuk membalas dendam atas kematian ayahnya di Perang Badar. Hindun kemudian memutilasi tubuh Hamzah dan mengambil hatinya, yang menurut beberapa riwayat, ia gigit. Kekacauan semakin memuncak, dan banyak sahabat Nabi yang gugur dalam pertempuran ini.
Kaum Quraisy hampir mengalahkan kaum Muslimin sepenuhnya. Tetapi berkat keteguhan dan kepemimpinan Nabi Muhammad, pasukan Muslim berhasil mundur ke tempat yang lebih aman di Bukit Uhud. Akhir pertempuran. Meskipun kaum Quraisy berhasil meraih kemenangan strategis dalam Perang Uhud, mereka tidak mengejar kaum Muslimin hingga ke Madinah. Abu Sufyan merasa bahwa mereka telah cukup memulihkan kehormatan mereka dan memilih untuk kembali ke Mekah tanpa melakukan pengejaran lebih lanjut. Di pihak Muslim, sebanyak 70 orang gugur sebagai syuhada, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Sementara itu, kerugian di pihak Quraisy juga signifikan, meskipun tidak sebanyak kaum Muslimin. Pelajaran dari Perang Uhud. Perang Uhud mengajarkan banyak pelajaran penting bagi kaum Muslimin, di antaranya 1. Kepatuhan terhadap perintah pemimpin. Salah satu faktor utama kekalahan kaum Muslim dalam Perang Uhud adalah ketidakpatuhan sebagian pemanah terhadap instruksi Nabi Muhammad SAW. Mereka tergoda oleh harta rampasan perang dan meninggalkan posisi strategis mereka, yang menyebabkan serangan balik Quraisy. 2. Kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya menunjukkan keteguhan hati meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka, bahkan ketika situasi tampak sangat berbahaya. 3. Pentingnya disiplin militer. Pertempuran ini mengajarkan bahwa disiplin dan strategi militer sangat penting dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Kaum Muslim belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. 4. Ujian keimanan. Perang Uhud juga merupakan ujian bagi kaum Muslim dalam hal keimanan mereka. Kekalahan ini menjadi pengingat bahwa kemenangan tidak selalu dijamin, dan bahwa cobaan adalah bagian dari kehidupan beriman. Kesimpulan. Perang Uhud adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi kaum Muslim. Meskipun kaum Muslim mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, mereka mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang membuat mereka lebih kuat dan lebih bijak di kemudian hari. Kekalahan ini bukan akhir dari perjuangan mereka, melainkan menjadi titik balik yang penting dalam perkembangan Islam dan strategi militer kaum Muslim.